Anak-anakku sekalian, eh, ini nanti ketika kegiatan dimulai, seluruh suara saya monitor dari host atau dari saya matikan dulu sehingga suaranya tidak masuk ke ruangan atau room Zoom yang kita gunakan ya. Jadi ini saya matikan dulu. Ya, Pak. Ya, saya akan share screen untuk materi kita pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, materi kita judulnya untuk materi yang kedua ini adalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Materi ini secara teori agak tergolong sulit memang, sulit untuk dipahami. Tapi bukan berarti sulit itu tidak bisa dipelajari. Tapi memang agak banyak teorinya. Makanya kemarin Pak Rian menyampaikan dalam pengumuman itu silahkan Anda membawa catatan. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan di akhir sesi ini bisa bertanya. Atau kalau nanti misalkan waktunya habis karena saya pakai Zoom-nya itu Zoom yang gratis 40 menitan, Anda bisa japri WA ke saya langsung gitu ya. Sebelumnya apakah tayangan PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Kalau bisa dilihat, silahkan angkat tangan ini. Angkat tangan. Bisa dilihat. Oke, ya terima kasih. Nah, kita mulai pada materi kita yang pertama, yang kedua ini yaitu judulnya perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Nah, materi yang akan kita pelajari, anak-anakku sekalian ya, materi yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum itu apa gitu ya. Nanti terus yang kedua, peran lembaga penegak hukum. Di Indonesia itu ada 5 lembaga yang tugasnya menegakkan hukum. Nanti kita akan pelajari juga. Yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Bagaimana pelanggaran hukum kita itu, kalau misalkan ada pelanggaran, itu masuk kategori aturan yang mana, itu nanti juga akan kita pelajari. Yang materi yang akan kita pelajari. Terus yang tidak kalah penting itu gini, anak-anakku sekalian. Tujuannya kita belajar ini apa? Ini sangat penting. Saya katakan sangat penting karena dengan tahu hukum, kita sebagai warga negara paling tidak pertama menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa paham. Kita mengerti karena hukum itu adalah keseharian yang kita hadapi. Itu hal-hal keseharian yang harus kita hadapi. Dan kalau kita itu sebagai warga negara itu sering melanggar hukum, maka juga kita itu menjadi tidak nyaman gitu ya. Contoh like, sampai sekolah melanggar aturan, ini tidak nyaman. Nah itu yang nanti ketika kita belajar di sini tujuannya adalah agar supaya kita itu bisa menjadi warga negara yang baik, intinya seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, kita bisa membangun apersepsi dulu. Apersepsi itu kerangka awal ya. Kita mencoba mengaitkan masalah-masalah hukum terkini dengan pemahaman kita. Ya. Sejauh mana pengetahuan kita bersama terkait dengan masalah hukum terkini. Di sini saya mengambil 2 berita yang sudah ditayangkan di kompas.com. Yang pertama adalah Polri dan Kejagung diminta telusuri motif aparat yang terlibat kasus pelarian Joko Chandra. Sebelum saya lanjutkan,
suara saya bisa terdengar ya, terdengar jelas ya. Mohon kalau terdengar jelas Anda lambaikan tangan gini. Oke, ya terima kasih. Kadung ngomong nggak kerungu ning kono sampean menengahi. Yang pertama, kasusnya adalah kasus pelarian Joko Chandra. Yang heboh sekarang ini, kalau Anda sering lihat berita itu, sekarang masalah kasus Joko Chandra ini heboh karena apa? Seorang koruptor itu lari, terus dalam masa pelariannya dia masuk ke Indonesia. Yang membantu itu malah para jenderal penegak hukum. Sehingga diberitakan itu ada beberapa jenderal sekarang mendapatkan sanksi. Jadi ini contoh ya. Jadi Polri, Polisi Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung diminta telusuri motif aparat yang terlibat kasus pelarian Joko Chandra. Ini. Terus yang kedua, tak pakai masker, belasan warga Cianjur dihukum kerja sosial. Dimana kita tahu sekarang itu masker itu menjadi sesuatu yang utama di masa pandemi ini. Jadi ketika kita di dalam situasi publik atau di masyarakat atau di luar rumah lah bahasanya, terus kita tidak menggunakan masker, itu termasuk pelanggaran aturan sekarang. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya membangun persepsi ini, membangun kerangka ini, di mana kenapa kok ada sanksi, ada pelanggaran hukum? Karena ada pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Nah, kadang ketika kita bicara hukum itu kita itu terkadang kita itu tidak tahu, mungkin tidak sengaja, atau tahu memaksa, tapi kita yes tidak apa-apa, yang penting aku melanggar misalnya gitu ya. Nah, dari sini dari kerangka pola pikir seperti ini diharapkan kita paham pelanggaran hukum itu pertama merugikan. Kita sering mengatakan, contoh kalau dua berita ini ya, lek sing koruptornya dikawal wong semene kae, segini banyaknya orang dia bisa bepergian ke luar negeri, sedangkan kalau rakyat biasa lek melanggar langsung dihukum, sing awal juga berbeda. Kita menilai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini persepsi yang kita bangun dulu. Oke, saya lanjutkan, anak-anak sekalian. Materi yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian hukum. Nah, sekarang ketika kita bicara hukum, kita harus tahu apa itu hukum. Apa itu hukum? Hukum itu definisinya banyak sekali, tak? Tapi saya bisa mengatakan hukum itu adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Jadi ada sanksi, ada hukuman. Jadi ada aturan, terus kalau aturan itu dilanggar, maka yang terjadi hukuman. Gitu ya. Yang kedua, sifat dan unsur hukum. Sifat hukum ada dua, yaitu mengatur dan memaksa. Buktinya apa? Contoh ini. Hukum yang sifatnya mengatur, itu contohnya misalkan masalah pernikahan. Orang di Indonesia, kalau jomblo, dia tidak dihukum. Karena apa? Masalah menikah itu sifatnya negara hanya mengatur. Nggak enek cegatan jomblo, nggak enek. Nggak ada cegatan sing jomblo dicegat terus ketangkap polisi, beritanya disuntik mati, itu nggak ada. Karena apa? Jomblo itu tidak ada paksaan di situ. Tidak ada paksaan. Pernikahan itu sifatnya mengatur negara. Tapi kalau yang memaksa contohnya menggunakan helm ketika berkendara sepeda motor misalnya atau roda 2 mengenakan helm, menggunakan helm. Nah, ini sifatnya memaksa. Sampai berkendara tidak pakai helm, ada penegak hukum, Anda bisa dipaksa. Jadi kembali lagi pada konsep yang saya sampaikan tadi, hukum itu ada yang sifatnya mengatur dan ada yang sifatnya memaksa. Lek mengatur ya mengatur tok. Arep wong yang lakoni utawa ora, ya terserah orangnya, gitu ya. Terus yang kedua, unsur hukum.
Apa itu unsur hukum? Peraturan tentang tingkah laku manusia, peraturan yang dilegalkan oleh badan-badan resmi memiliki sanksi apabila dilanggar. Nah, ketika ada sanksinya, ini cenderungnya hukum ini sifatnya memaksa. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya ciri hukum. Adanya perintah atau larangan. Perintah atau larangan harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap orang. Ciri hukum itu pokoknya dilakukan dan dipatuhi. Terus tujuan hukum menjamin adanya kepastian hukum. Hukum itu pasti, tidak istilahnya tidak berat sebelah, tidak membeda-bedakan, gitu ya. Jadi sifatnya hukum itu pasti dan harus bersendikan pada azas keadilan yang ada dalam masyarakat. Jadi tuntutan keadilan masyarakat itu kadang didahulukan ketika ada penegakan hukum. Oke. Mungkin yang soundnya belum di-mute, silahkan di-mute sehingga suaranya tidak masuk ke room kita. Ya, terima kasih. Yang soundnya belum di-mute, silahkan dimatikan dulu. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu hukum, sifat hukum, dan sebagainya, sekarang kita akan berbicara mengenai Indonesia sebagai negara hukum. Apa dasarnya? Dasarnya itu adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyinya dikatakan di situ negara Indonesia adalah, ini keliru saya ngetiknya ya. Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, ciri Indonesia sebagai negara hukum itu cirinya apa? Yang pertama, hukumnya bersumber pada Pancasila. Pertanyaannya lagi, kenapa kok Pancasila? Karena Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum. Terus yang kedua, berkedaulatan rakyat. Artinya hukum itu diletakkan atau dilaksanakan didasarkan pada keinginan dan kehendak rakyat. Yang ketiga, persamaan kedudukan dalam hukum. Semua sama di depan hukum. Baik itu pejabat, rakyat, itu secara teori semuanya sama. Terus yang keempat, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Jadi, kita negara hukum yang terakhir itu adalah kalau ada aturan, itu diomongin bareng. Lek gaya aturan diomongin bareng. Ya, siapa yang membicarakan itu? Antara Presiden dan DPR. Terus yang ketiga, perlindungan hukum di Indonesia itu seperti apa? Dikatakan dalam pasal Undang-Undang Dasar, pasal 28 di ayat 1, berbunyi seperti ini, Cah. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketika nanti prakteknya berbeda, lho Pak, lek kayak lo, lek korupsi kok hukumannya tinggi, lek maling ngono kok bonyok-bonyok sampai digebui sampai mati, kan tidak adil kan gitu. Sering kita bertanya seperti itu. Itu yang salah tidak di hukumnya, tapi orang yang menegakkan hukum. Yang salah di situ. Jadi dibutuhkan lembaga penegak hukum yang kredibel, yang baik, intinya seperti itu. Nah, yang keempat, penegakan hukum di Indonesia bagaimana? Dalam pasal 27 ayat 1 dikatakan menurut Undang-Undang Dasar, yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Salah satunya yaitu kita. Kita yang ada di room Zoom ini, semua dari kita wajib menjunjung tinggi hukum. Cara menjunjung tinggi hukum itu bagaimana? Ya melaksanakan hukum. Ya. Lanjut. Kita terbatas. Peran lembaga penegak hukum. Nah, di Indonesia ada, Pak Rian di sini menyampaikan ada 5 lembaga yang berfungsi menegakkan hukum atau diberi kewenangan untuk menegakkan hukum. Pertanyaannya, kalau saya boleh tidak Pak menegakkan hukum? Boleh. Ya. Kita sebagai masyarakat boleh menegakkan hukum, tapi dalam menegakkan hukum kita itu prosesnya berbeda dengan lembaga-lembaga penegak di sini. Contohnya misalnya nih, Pak aku pengen ngewangi polisi, mulai wis sekolah mlebu, aku karo konco-koncoku sak kelas ngenek cegatan yang ngarep SMK. Bocah sing ranggo helm tak cegati, tak tilang. Nah, itu tidak bisa.
Karena apa? Kita tidak punya wewenang sampai ke situ. Kecuali kalau kita ngomong konsolnya dewi itu bisa tertib berlalu lintas, tidak apa-apa. Kapasitas kita itu ya sampai di situ, tapi sepakat kesepakatan yang kelas cah, ayo bantu Pak Polisi, boleh misalkan jalan kesehatan, tidak bisa, karena bukan kewenangan kita. Oke. Saya lanjutkan. Yang pertama kepolisian. Apa tugas kepolisian itu, Cah? Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Itu kepolisian. Jadi menyegel maling dan sebagainya itu fungsi kepolisian. Karena memang tugasnya dia memelihara keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum. Terus yang kedua, kejaksaan. Apa tugas jaksa? Melakukan penyelidikan. Terus kalau misalnya yang kedua penuntutan. Maling kecekel di prosesnya polisi, prosesnya selesai, maka maling tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Tugasnya melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, terus perbuatan penodaan agama. Ini tugas kejaksaan. Jadi kejaksaan bisa bergerak, bisa bertindak untuk hal-hal yang Pak Rian sampaikan tadi. Yang ketiga, kehakiman. Apa itu kehakiman? Kehakiman bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itu tugas kehakiman. Kehakiman itu siapa? Ya, sekali perak ya hakim. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim. Terus ada lagi advokat. Advokat itu ada yang mengatakan pengacara, biasanya pengacara. Tapi advokat itu berbeda dengan pengacara. Apa itu advokat? Bukan advokat loh ya, advokat. Advokat itu adalah orang yang mendampingi atau melakukan pembelaan kepada orang yang disangkakan dia itu bersalah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Itu advokat. Itu wong sing mendampingi. Ya, tidak hanya mendampingi, tapi juga memberikan nasihat. Apa bedanya advokat dengan pengacara? Kalau advokat ini profesinya khusus, dia tidak boleh campur-campur. Misalkan seorang advokat itu tidak boleh pegawai negeri. Tapi pengacara dimungkinkan masih bisa seorang pegawai negeri, dia menjadi pengacara. Advokat itu bahasa lainnya pembela lah, pembela. Bila uang sing disangkane bersalah, terus wong iku melok proses sidang pengadilan, maka yang mendampingi itu, yang membela itu namanya advokat. Atau bahasa lainnya yang bisa disamakan dengan itu adalah pengacara. Yang terakhir KPK. Ini bukan warung ya, kan yang galeki ning Kitan gedung NU nek KPK, warung KPK, komunitas pecinta kopi, bukan itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa tugasnya? Bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional, betul-betul profesional sesuai keahliannya, intensif, dengan tepat, dan berkesinambungan secara terus-menerus. Nah, ini anak-anakku sekalian, lembaga penegak hukum yang berperan di Indonesia. Siapa saja? Pak Rian ulangi lagi. Yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga kehakiman, yang keempat advokat, dan yang kelima adalah KPK. Posisi kita bagaimana? Kita bisa menegakkan hukum, tapi sarana tidak boleh melampaui kewenangan kita. Cara menegakkan hukumnya bagaimana? Ya kita ikuti aturan hukum dengan baik dan benar. Saya lanjutkan. Dinamika pelanggaran hukum, Cah. Ketika hukum itu dilanggar, maka biasanya, lazimnya ada 3 hal. Kalau dibagi itu ada 3 bidang. Yang pertama masalah namanya hukum pidana. Ini ilmunya banyak ini nanti.
informasinya banyak, cuman Pak Rian ringkes karena waktunya terbatas ya. Ini kalau ada kesulitan nanti bisa japri atau bisa tanya. Hukum pidana yang pertama, yang kedua hukum perdata, yang ketiga hukum adat. Jadi kalau saya identifikasi orang Indonesia itu kalau melanggar hukum, dia melakukan pelanggaran naik turunnya itu tidak keluar dari tiga hal ini. Yang pertama hukum pidana. Apa itu hukum pidana? Pencurian, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, dan lain-lain. Dan lain-lain itu biasanya hal-hal yang ketika itu dilanggar, yang bertindak itu Pak Polisi. Tidak pakai helm itu hukum pidana. Tapi kategorinya pipiring. Pidana ringan. Terus yang kedua hukum perdata. Masalah perjanjian, hutang piutang, perkawinan, yang sifatnya itu antara dua orang ya, atau lebih, hukum perdata. Terus yang terakhir adalah hukum adat. Hukum adat itu pelanggaran hukum yang tumbuh, berkembang, dan diyakini di masyarakat. Jadi pelanggaran atas hukum, maksudnya gitu. Pelanggaran atas hukum yang tumbuh, berkembang, dan diyakini di masyarakat. Contoh, kebiasaan di masyarakat ini ngundang wong kan nyugui panganan. Misalkan sampai ngundang selamatan, terus ora disuguhi apa-apa, tidak melanggar hukum pidana, tidak melanggar hukum perdata, tapi tidak melanggar hukum adat. Sehingga gue diundang, nah paling rata kok sehingga undang. Jadi ada tiga dinamika dalam masalah pelanggaran. Nah, partisipasi kita dalam menegakkan hukum di masyarakat itu seperti apa? Saya memberikan ilustrasi. Waktu kita tinggal 10 menit ya. Yang pertama, setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum sebagai upaya untuk menegakkan supremasi. Supremasi itu ya bahasanya sama dengan penegakan hukum sebenarnya di Indonesia. Jadi saya, kalian semua itu punya kewajiban. Yaitu apa? Berpartisipasi. Turut serta membantu para penegak hukum yang 5 tadi. Apakah itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan KPK. Peran kita berpartisipasi, gotong royong turut serta membantu dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum atau upaya untuk menegakkan hukum di Indonesia. Nah, ini sebuah ilustrasi saja. Ayo kita patuhi hukum, kita stop pelanggaran hukum, dan kita jadikan sekolah kita itu area taat hukum. Nah, ketika hukum itu dijalankan, maka negara itu biasanya akan aman, nyaman. Itu anak-anakku sekalian terkait dengan materi yang bisa saya sampaikan. Sekarang kalau ada pertanyaan, ada sesi tanya jawab. Ini semua soundnya Anda bisa bertanya. Kalau ingin bertanya, silahkan. Ada yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu sekitar 7 menit. Ya. Silahkan yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Nah, alhamdulillah tidak ada. Ya, tidak apa-apa. Mungkin dalam proses Anda nanti akan bertanya gitu ya. Sekarang sih kita selesai. Nah, ini nanti materi ini bisa Anda pelajari selama 2 minggu ke depan. Jadi 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, selama durasi 2 minggu itu, nanti minggu depan nanti seperti biasa Pak Rian akan memberikan kuis. Ya, latihan kepada Anda untuk menjawab soal. Tolong ketika mengerjakan kuis, karena kuis itu hanya bisa dikerjakan sekali, sebelum Anda mulai mengerjakan di Edmodo, tolong betul-betul dipersiapkan, baik itu jaringan dan sebagainya. Dan ketika mengerjakan kuis jangan dijeda. Ya. Mas Haikal mau tanya? Silakan Mas Haikal kalau mau tanya. Di sini kan angkat tangan. Mas Haikal mau tanya? Oh, tidak. Mau tanya? Oh, tidak. Ya, betul. Oke. Jadi jangan dijeda. Nutup, Rumi nutup. Kuisnya dianggap selesai sampai nanti. Ya.
Itu ya. Jadi anak-anakku sekalian, durasi waktunya itu selama 2 minggu. Ya. Durasi waktunya itu selama 2 minggu. Jadi 2 minggu ini silahkan pelajari materi ini. Terus minggu depan ada kuis. Nah, 10 hari ke depan, mulai sampai dengan sekarang, nanti Pak Rian akan memberikan proyek. Proyek itu ya kegiatan di rumah saja, tidak neko-neko. Nanti untuk konsep penugasannya saya sampaikan di Edmodo, tapi pada intinya seperti ini. Saya minta ya Anda itu menuliskan 10 aturan, 10 peraturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Misalkan orang tua menyuruh saya bangun pagi, dan itu aturan pertama. Aturan yang di rumah saja. Terus ketika aturannya seperti itu, pelaksanaannya seperti apa, gitu ya. Anda harus mendukung dengan dukungan turu. Bangun pagi, tangi turu, dituduh di jame, dipoto. Nah, itu cara Anda melaksanakan aturan itu. Jadi, aturan ini ditulis di kolom tersendiri itu, di sebelahnya ada bukti fotonya, Anda melakukan aturan itu, terus di kolom sebelahnya sanksinya. Kalau tidak melakukan aturan itu hukumannya apa? Pak, neng omahku aturane. Mulai sekarang dibuat aturan agar kita supaya biasa hidup dalam peraturan. Karena namanya hidup itu pasti nanti kita dihadapkan dengan aturan. Tuh. Jadi tugasnya seperti itu gambarannya yang bisa saya Pak Rian berikan. Nanti di Edmodo nanti, di situ ada petunjuk pengerjaan tugasnya. Tolong, ini penting, biasanya lek tiga tugas itu tidak diwoco. Petunjuk ini kira diwoco, nah mulai misalnya masalah lagi takut. Nah, jadi biasakan kita berliterasi, kalau ada tugas itu petunjuknya, cara pengerjaannya dibaca. Baca, baru dikerjakan. Sehingga nanti ketika mengerjakan itu tidak kesulitan. Pengalaman yang langsung dikerjakan terus nanti bingung, itu ditinggalkan dulu, biasakan baca dulu petunjuk. Nah, jadi nanti dalam penugasan itu, proyek itu, Pak Rian akan memberikan instruksi cara ngerjain ini. Terus nanti Pak Rian juga menyiapkan lembar word-nya itu, sehingga Anda tinggal nuliskan di situ. Tinggal nuliskan di situ, terus apa namanya dikasih foto, terus sanksinya apa, tinggal masukkan di situ. Ya. Ini durasi waktu mengerjakannya 10 hari, 10 hari ke depan. Jadi longgar, bisa dicicil kegiatan foto kan gitu ya, dicicil karena selain tugas ini Anda kan juga banyak tugas yang lain gitu ya. Jadi anak-anak sekalian itu tentang materi dan apa namanya penugasan PPKN untuk materi kedua terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekali lagi sebelum saya akhiri, ketika kita masih masa pandemi ini, tolong dijaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nanti kalau misalkan ada permasalahan dalam melakukan atau mengisi tugas atau pemahaman materi, silakan Anda menghubungi saya via Japri sewaktu-waktu, silahkan. Tapi kita batasi ya, kalau hari Minggu no ya libur. Tapi di luar itu silahkan. Ya. Saya upayakan kalau nanti ketika saya baca WhatsApp Anda, saya upayakan langsung saya balas gitu ya. Tuh. Jadi ingat, ada tugas buat Anda udah 10 hari ke depan, siapkan dengan baik. Setelah ini silahkan absen di link Edmodo, dan untuk penugasannya nanti saya upload kira-kira maksimal ya setengah jam ke depan. Nanti Anda bisa cek lagi di Edmodo, nanti di situ sudah ada instruksi penugasan dan lembar kerjanya. Tinggal Anda kerjakan itu atau Anda download. Anak-anak sekalian, mungkin pada kesempatan kali ini bisa Pak Rian sampaikan terkait kegiatan pembelajaran materi yaitu perlindungan dan penegakan hukum Indonesia. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda dalam ruangan pembelajaran daring menggunakan Zoom pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan,
Dan semoga kita berdoa masa pandemi ini juga berakhir sehingga kita bisa belajar normal kembali. Itu dari saya. Insya Allah setelah ini saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan akhirnya mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam harapan. Madang.